Oke, good day Mads. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Med Channel. Dan hari ini merupakan edisi yang sangat spesial karena saya kedatangan salah satu tamu, dosen dari program studi S1 Bisnis Digital FEUNJ. Jadi sudah hadir bersama kita pada kesempatan hari ini ada Bu Terry Lina Arvinta Monoarfa atau Bu Terry. Halo Bu Terry, apa kabar? Halo Bu Ika, alhamdulillah kabarnya baik dan senang banget diundang di podcastnya Bu Ika. Merupakan suatu kehormatan juga untuk para soulmate dan Med Channel kedatangan Bu Terry pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bu Terry. Sama-sama Bu Ika, Oke. senang banget. Nah Bu Terry, sebelum kita masuk ke obrolan seru kita pada hari ini, jadi saya biasanya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di Med Channel. Nah mungkin Bu Terry mau coba sapa soulmate terlebih dahulu nggak? Oke, kita coba ya. Boleh. Halo, good day mates. Oke, mantap ya. Good day, mates. Oke, lumayan lah ya. Lumayan. Oke Bu Terry, nah hari ini kita mau bahas tentang salah satu merek minuman kekinian di Indonesia ya, terutama di Jakarta ya. Nah saya juga yakin dan percaya Bu Terry ini kayaknya salah satu penggemarnya juga nih. Jadi kita mau bahas tentang es teh Indonesia. Oke. Nah Bu Terry salah satu penggemar es teh Indonesia. Pasti dong, siapa yang gak kenal es teh Indonesia gitu ya. Kalau aku tuh sukanya es teh Indonesia itu yang varian sebenarnya yang varian ini teh susu Nusantara. Oke, yang original ya. Itu salah satu varian originalnya dari es teh Indonesia. Jadi emang pertama kali kan biasanya kita kalau ngelihat banyak varian rasa pasti nanyanya yang originalnya apa dulu nih gitu ya. Baru habis itu kita akan coba-coba ke varian lainnya. Jadi selain teh susu Nusantara, kemudian aku juga suka yang agak segar-segar, ada teh leci. Iya, leci. Aku juga suka kalau yang leci. Oke, dan kalau anak-anak aku tuh sukanya yang cokolate. Cokolate. Oke, itu Cokolate juga enak benar-benar. Iya, saya juga suka. Tapi kalau anak-anak saya kayaknya belum boleh. belum boleh ya. Belum boleh minum es teh Indonesia. Oke Bu Terry, jadi kalau kita bicara tentang es teh Indonesia, ini penyebarannya tuh lumayan cepat gitu ya. Jadi mereka tuh hanya dalam kurun waktu beberapa tahun aja tuh kayaknya tuh sudah bisa memperlihatkan bahwa mereka tuh jadi salah satu merek minuman kekinian yang lumayan digemari sama masyarakat kita. Itu Bu Terry. Oke, iya bener banget. Gimana nggak dikenalin gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi data dari es teh Indonesia ini ya, dia itu baru berdirinya di tahun 2018. Oh iya. Dan per tahun 2022 kita itu udah bisa ngelihat gerainya ada di mana-mana. Iya, betul. Dan totalnya sekarang ada sekitar 900-an sampai mau 1000 kali gerainya di Indonesia. Jadi saya tuh tadinya sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat tentang es teh Indonesia, tapi berhubung lewat jalan mana aja selalu ketemu sama gerainya. Akhirnya kan si ibu-ibu ini penasaran gitu ya. pengen Ada coba. apa ini dengan es teh Indonesia gitu ya? Kok outletnya ketemu di mana-mana gitu ya. Jadi akhirnya gitu saya nyobain tuh es teh Indonesia setelah ngelihat outletnya banyak gitu ya. Dan ternyata emang recommended ya. Jadi es teh Indonesia ini pertama kali itu dikenalin oleh si Pak Haidar Wuryanto di tahun 2018. Beliau adalah salah satu founder dari es teh Indonesia. Selamat pagi Pak. Siapa tahu nonton channel ini gitu ya. Oke, nah berarti tadi seperti yang Bu Terry sampaikan, kalau dia baru mulai dari tahun 2018 gitu ya, berarti kurang lebih 4-5 tahun ya sampai ke tahun ini ya. Dan banget. itu kalau menurut data di tahun 2022 itu gerainya itu sudah hampir 1000 Bu Terry. Jadi itu perkembangannya cepat banget gitu ya. Hanya dalam kurun waktu 4 tahun mereka udah punya hampir dari 1000 gerai gitu ya. Dan itu lumayan, bukan lumayan ya, wow banget gitu ya. Dan kalau menurut data dari Good Stats di tahun yang sama, di tahun 2022, jadi kalau kita buat survei gitu ya, itu es teh Indonesia menempati urutan ketiga untuk minuman kekinian di Indonesia. Jadi kalau urutan pertamanya tuh ada Chat Time, ya wajar aja ya, karena memang Chat Time lebih lama ya sepertinya. Kemudian yang kedua ada Janji Jiwa, yang ketiga baru deh itu es teh Indonesia. Indonesia. Ya, betul. Iya,
Tapi kalau kita lihat-lihat dari kita bandingin sama kompetitornya tadi gitu ya, Iya. Est Indonesia ini agak beda ya strategi Mhm. pemasarannya. Kalau Chatime Mhm. kan kita sering ngelihatnya mungkin di mall lebih Iya, banyak gitu ya. betul. Nah kalau Est Indonesia ini gerainya mungkin nggak hanya di mall gitu ya, Mhm tapi mhm lebih di outlet-outlet secara umum gitu ya. mhm Dan strategi marketing yang dia terapkan itu mhm. benar-benar apa ya, promotion mix-nya itu ngena banget Iya betul, gitu. saya setuju. Mhm. Jadi ya kayak tadi saya nih termasuk yang kena gitu ya dampaknya dari promotion Iya. mix-nya dia gitu ya. Mhm. Dengan ngelihatnya banyak gerai, otomatis yang nggak tahu kan saya jadi tahu ya. Iya. Terus jadi penasaran Iya. gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi mungkin dari banyak Mhm. atau beberapa strategi promotion mix mungkin kita bisa bahas satu-satu Oke, kali boleh ya. boleh boleh Kita banget kulik kita lagi nih, bahas. Es Indonesia ini gimana sih nerapin Mhm. promotion mix-nya sampai akhirnya jadi boom gitu ya, Iya, hype di mhm, Indonesia. betul. Oke, yang pertama mungkin kita Mhm. ngelihat dari sisi strategi dia ketika beriklan gitu ya, Iya. advertising gitu Mhm. ya. Kalau mungkin yang lain-lain dulu gitu ya, Mhm. kita ngelihat banyak brand menggunakan iklan televisi, Iya. Wika gitu ya. Nah, kecenderungannya iklan televisi ini selain berbiaya tinggi gitu ya, kemudian kontennya mungkin cuma buat satu gitu ya, yang Iya, kemudian mhm. Iya, repetitif diulang ya, ditayanginnya gitu ya. diulang. Dan kita tahu ya, sekarang penonton televisi ini kan kecenderungannya usia-usia senior gitu ya. Padahal yang demen jajan itu kan sebenarnya Mhm. lebih ke millennials ya. Iya. Kayak kita ini millennials ya Bu ya. Kita masuk ya millennials ya. Kayak gitu. Oke. Jadi saya rasa dengan dia Mhm melakukan strategi mhm iklan melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, kemudian YouTube, mhm itu pasti lebih ngena gitu ya mhm ke mhm. potensial marketnya dia yang millennials tadi gitu ya. Iya. Selain juga untuk dia yang baru 4 tahun berdiri di tahun 2018 itu cukup costless sih dan efektif Iya, ngenanya. betul. Ya, saya sepakat banget. Jadi memang dia menyesuaikan dengan target pasarnya ya untuk strategi iklan ini. Jadi mereka tidak memilih televisi sebagai media beriklan karena memang mungkin target pasar mereka bukan di sana gitu ya. Seperti tadi yang Bu Terry sampaikan, kalau TV itu identiknya sama orang-orang yang mungkin lebih banyak stay di rumah, kemudian dari sisi demografi, usia juga mungkin tadi ya sebutannya senior ya Bu Terry ya, senior. Jadi mungkin makanya mereka lebih memilih untuk beriklan melalui media-media yang memang sedang hype, yang memang lebih diakses sama target pasarnya mereka, yaitu Mhm. melalui sosial media ya, melalui Instagram, melalui TikTok, melalui YouTube dan seterusnya. Nah, selanjutnya sekarang Bu Terry kita bahas strategi promosi yang lain yang sudah diterapkan juga sama ST Indonesia selain iklan tadi ya, Mhm. yaitu sales promotion gitu ya. Dan ini sering sekali saya lihat di media sosialnya, di Instagramnya ST Indonesia itu banyak sekali promo yang bertebaran gitu ya. Yang akhirnya itu kayak apa, dalam tanda kutip membujuk kita gitu ya. Heeh. Yang awalnya mungkin nggak berniat untuk membeli, Jadi impulsif. jadi impulsif, jadi kepengen buat membeli. Ya siapa yang nggak tergoda gitu ya dengan diskon 50%, kemudian promo spesial kemerdekaan, flash sale dan seterusnya gitu ya. Itu Apalagi kita menggoda buat ibu-ibu. menggoda, apalagi ya buat buat ibu-ibu seperti kita pasti ngelihat promo seperti itu jadi, ah ayo dong kita beli gitu ya, kita cobain ST Indonesia. Gitu. Itu kalau dari sisi sales promotion. Kemudian ada lagi nggak Bu Terry promosi lainnya Ada yang lagi gitu diterapkan ya. ST Indonesia? Ya. Jadi Esta Indonesia ini juga menerapkan Mhm. strategi promosi Mhm. melalui interaktif marketing gitu ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat tadi pendekatannya beriklannya lewat media sosial, Mhm. maka konten-konten digital yang disajikan oleh Esta Indonesia ini sangat interaktif gitu Iya. ya. Kalau tadi kita lihat kan misalkan iklan di televisi cenderungannya lebih mungkin monoton ya, cuman Mhm. satu aja karena memang biayanya tinggi. Iya. Justru kalau melalui media sosial kita bisa atau sangat mungkin untuk membuat digital konten yang lebih kreatif, Iya. beraneka gitu ya. Sehingga banyak pesan-pesan yang bisa kita sampaikan, mau pesannya secara apa ya, menghibur gitu ya, dari sisi entertainment-nya dapat, tapi juga misalkan untuk program-program tertentu juga bisa mengedukasi masyarakat gitu ya dan potensial marketnya. Jadi sangat memungkinkan dia bisa melakukan interaktif marketing melalui media sosial. Iya, kontennya bisa lebih beragam gitu ya, Mhm, bisa menunjukkan kreativitas mereka juga. Jadi yang ngelihat benar juga nggak bosen gitu ya. banget.
Oke, sekarang kita lanjut ke teknik promosi yang berikutnya, Bu Terry, yang juga diterapkan sama ST Indonesia itu adalah berkaitan dengan public relation and publicity. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, mungkin kita bisa mengaitkan strategi promosi ini dengan salah satu isu yang pernah menimpa ST Indonesia di tahun 2022 gitu ya. Jadi ada salah satu konsumen ST Indonesia yang beli ST di sana, kemudian memberikan kritikan yang lumayan pedas ya terhadap ST Indonesia, komplain gitu ya terhadap kandungan gula yang terkandung di minuman ST Indonesia. Tapi mungkin respon yang diberikan ST Indonesia mungkin tidak terlalu diharapkan gitu ya, karena mereka langsung memberikan somasi terhadap konsumen yang memberikan kritikan pedas tersebut, sehingga akhirnya image dari ST Indonesia ini kurang lebih agak tercemar gitu ya image-nya dikarenakan permasalahan ini. Tapi kemudian ST Indonesia berusaha untuk memperbaiki service recovery ya, memperbaiki image-nya dengan cara mengeluarkan produk-produk yang pada akhirnya diklaim sebagai produk yang 0% sugar, calories, worries gitu ya. Iya. Kedengeran juga tuh yang itu ada ya. Sama dia create event, salah satu event yang namanya kalau nggak salah saya es teh berlari. Warga ST berlari. Jadi sekaligus memperbaiki image, kemudian untuk meningkatkan awareness gitu ya, dan untuk menunjukkan kepada para konsumennya bahwa mereka punya atensi yang besar terhadap konsumen-konsumen di Indonesia, konsumen-konsumennya ST Indonesia. Iya, ini kalau saya rasa nih jadi kayak kerja sekaligus gitu ya. Di satu sisi dia launching produknya yang punya lebih ngasih awareness tentang kesehatan, kandungan dari ST Indonesia dibenerin lagi yang tadi sempat dikomplain gitu ya. Dia benerin lagi lewat program, tapi sekaligus juga dia bikin promosi gitu ya. Jadi memang mungkin ada strategi komunikasi yang penting juga di sini gitu ya. Bahwa kalau kita misalkan dapat komplain dari pelanggan, mungkin nggak perlu kita kasih feedback yang keras kayak gitu ya. Nggak langsung yang frontal gitu bener gitu. Jadi mungkin emang service recovery itu emang penting banget gitu ya. Gimana caranya kita ngejawab permintaan pasar atau komplain dari pelanggan itu dengan program aja gitu. Iya, betul. Jadi itu lebih efektif sih ya. Iya, memang lebih efektif dengan cara seperti itu gitu ya. Dan semoga yang dilakukan sama ST Indonesia ini bisa benar-benar memperbaiki image-nya ya. Nah, tapi masih ada satu lagi nih Bu Ika yang mesti kita kasih applause dulu ya gitu buat ST Indonesia. Apa tuh? Karena sekarang dia pakai BA juga, brand ambassador gitu ya. Untuk bisa ngenalin brand image-nya ke potential marketnya dia. Udah tahu belum BA-nya siapa? Tahu dong, masa nggak tahu? Kalau rajin ke outlet mestinya tahu banget. Iya, tahu itu. banget kan ada ininya, ada manekin ya gitu ya di depan outletnya. Terus jadi perasaannya gimana setelah melihat manekinnya? Jadi pengen foto bareng kayaknya. Pengen jadi soulmate-nya ya. Pengen soulmate. Tuh, colongan kan bisa kasih salam soulmate-nya. Oke, jadi sekarang itu ST Indonesia pakai Reza Rahadian sebagai brand ambasadornya. Dan seperti kita ketahui Reza Rahadian sendiri kan punya personal image yang keren ya. Cukup berprestasi di bidangnya gitu ya. No gossip ya Ya kayaknya. bener banget, cuman prestasi aja pokoknya. Nah itu juga salah satu strategi yang keren banget buat ST Indonesia untuk memilih Reza Rahadian sebagai BA-nya gitu ya, yang secara nggak langsung juga akan menuturkan kepada konsumennya bahwa brand image-nya ST Indonesia itu ya refleksinya ya si Reza Rahadian gitu. Iya, sekaligus mau kasih tahu Reza Rahadian aja suka ST Indonesia. Masa kamu enggak gitu ya? Kelasnya dia di situ gitu kan ya. Betul. Wah, menarik sekali Bu Terry obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan insight yang luar biasa untuk para soulmate yang menyaksikan di luar sana. Terima kasih ya Bu Terry sudah menemani saya ngobrol di Med Channel. Mungkin nanti kita akan cari topik yang lain lagi ya untuk bisa kita obrolin bareng. Pasti gak sabar soulmate mau dengerin beberapa topik terbaru, terkini gitu ya, terkait masih dalam hal marketing. Iya betul, terima kasih banyak ya Bu Terry. Sampai jumpa di video marketing berikutnya dan sampai jumpa soulmate. Good day mates.